Peralatan SMK. Bapak Ibu ya. Tolong di-mute semuanya dulu, tolong di-mute dulu ya. Ya, mohon nanti untuk teman-teman yang belum bisa bergabung dikarenakan kapasitas Zoom ini hanya 500, jadi mohon info juga ke teman-teman yang belum bisa masuk, bisa bergabung di sesi berikutnya. Siap, Bang Raka. Neng lab. Terjelas Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raka Mahandika, selaku staf dari bidang sarana prasarana. Sebelum memulai acara hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Yang saya hormati Ibu Christina Yunita selaku narasumber dan Ibu Tanti Sandora selaku narasumber Takola dan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan utusan sekolah yang saya banggakan, izinkan saya membuka acara kegiatan siang hari ini. Baik, kita mulai saja. Mbak Nita, bisa dimulai sekarang? Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran Ibu. Oke. Sudah bisa share screen, Mas Raka? Sudah, dicoba. Sudah terlihat ya, Mas Raka? Sudah. Sosialisasi petunjuk pelaksanaan bantuan. Kita mulai ya Bapak Ibu. Mohon maaf yang mikrofonnya masih nyala, bisa tolong di unmute. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Kepala Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi seluruh Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai bantuan peralatan pendidikan SMK. Saya dengan Christina Yunita atau dengan Nita. Ini nomor WA saya. Saya adalah staf bidang sarana prasarana, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun bidang sarpras, sarana prasarana, ada 7 program bantuan. Yang pertama, bantuan unit sekolah baru di Kinabalu, bantuan unit sekolah baru khusus, bantuan unit sekolah baru Papua atau Papua Barat, bantuan Center of Excellence prioritas untuk pemesinan dan konstruksi, bantuan Center of Excellence sektor lainnya, bantuan Center of Excellence di Papua atau Papua Barat, dan selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu bantuan SMK yang mendapatkan peralatan praktik pendidikan. Bantuan ini untuk 200 paket yang nilainya 150 juta per paketnya. Jadi total anggarannya sekitar 30 miliar. Latar belakang untuk bantuan ini adalah mewujudkan amanat tujuan pendidikan kejuruan
maka diperlukan sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran bermutu. Salah satunya adalah peralatan pendidikan yang harus memenuhi kriteria minimum. Dengan tersedianya peralatan pendidikan ini, SMK diharapkan mampu mengembangkan pendidikan kejuruan yang semakin relevan dengan dunia usaha atau industri. Rasionalitas pendidikan, rasionalitas bantuan ini adalah pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Sebagai sistem pendidikan nasional, SMK bertujuan menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan persyaratan lapangan kerja. Mewujudkan pendidikan kejuruan yang memiliki sarana dan prasarana secara memadai untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran bermutu. Dasar hukumnya, ini saya ambil hanya sebagian, yaitu Permendikbud nomor 9 tahun 2020, perubahan mengenai tentang Ortala Kemendikbud, jadi tentang organisasi. Yang dulu perubahannya salah satunya adalah yang dulunya Direktorat Pembinaan SMK, sekarang menjadi Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. Selanjutnya adalah Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang standar pendidikan SMK atau mengenai yaitu syarat-syarat. Untuk Permendikbud nomor 11 tahun 2020 yaitu petunjuk operasional dana alokasi khusus bidang fisik pendidikan. Selanjutnya dasar hukumnya Permendikbud nomor 14 tahun 2020, pedoman pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan. Pada sosialisasi kali ini, saya akan menjelaskan tujuan, karakteristik bantuan, kriteria calon penerima, skema penyaluran bantuan, pelaporan, tanggung jawab penerima bantuan. Tujuan dari bantuan ini adalah menyediakan peralatan praktik pendidikan SMK untuk menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Tujuan keduanya, melengkapi peralatan pendidikan bagi sekolah yang belum memiliki peralatan pendidikan, dan sekolah yang sudah memiliki namun jumlahnya terbatas atau jumlahnya masih sedikit, sedangkan jumlah siswa di sekolah Bapak Ibu cukup banyak, sehingga kekurangan untuk peralatan pendidikan. Karakteristik bantuan. Yang pertama, nilai bantuannya per paketnya adalah 150 juta untuk 200 paket. Yang kedua adalah bentuk bantuannya nanti berupa barang atau uang. Yang ketiga, pelaksanaan penyelesaian pekerjaan untuk pengadaannya selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020. Dan bantuan ini dikelola secara transparan, efisien, efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi keuangan.
kriteria calon penerima bantuan. Yang pertama, Bapak Ibu harus terdaftar di Dapodik, kemudian diusulkan melalui aplikasi Takola. Sebelum mengisi aplikasi Takola, Bapak Ibu disarankan untuk mengisi aplikasi sarana.ditpsmk.net. Yang kedua, memiliki izin operasional atau izin pendirian atau sertifikat akreditasi sekolah. Yang ketiga, kepala sekolah negeri. Untuk sekolah negeri harus definitif, jadi kepala sekolahnya tidak boleh PLH atau PLT. Yang ketiga, kepala sekolah untuk SMK swasta tidak boleh merangkap jabatan di yayasan dengan dibuktikan dengan akta pendirian yayasan ataupun akta yang diperbaharui di notaris, dan kemudian akta tersebut harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Bila akta pendirian yayasan untuk Kementerian Hukum dan HAM yang masih lama, sebaiknya yayasan memperbaharui untuk memperbaiki akta pendirian untuk disahkan kembali oleh Kementerian Hukum dan HAM. Total siswanya minimal adalah 108 siswa, kecuali di luar Jawa dan di wilayah 3T. Analisa kebutuhan peralatan pendidikan. Kriteria selanjutnya adalah sekolah Bapak Ibu harus memiliki ruang praktek siswa dan infrastruktur yang mendukung. Jadi termasuk daya listrik, termasuk mekanikal elektrikalnya harus mendukung dengan peralatan praktik yang nanti akan diadakan. Membuat tata layout dan penempatan peralatan. Jadi jangan sampai ketika barangnya datang ternyata layout dan penempatan peralatannya belum ada. Tidak mendapatkan bantuan dana alokasi khusus pada kompetensi keahlian yang sejenis. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah mendapatkan dana alokasi khusus, disarankan untuk tidak mengajukan kembali untuk kompetensi keahlian yang sejenis. Tidak memiliki tunggakan laporan pada tahun sebelumnya. Jadi bila masih ada tunggakan laporan, diselesaikan dulu laporannya, baru mengajukan usulan. Ini skema penyaluran peralatan dalam bentuk barang. Jadi pemuktahiran Dapodik diusulkan lewat aplikasi Takola, kemudian akan Direktorat SMK akan menganalisis, ada calon penerima dan ada bimbingan teknis. Nanti peralatan akan diterima langsung di sekolah Bapak Ibu. Untuk skema penyaluran dalam bentuk uang, pemuktahiran Dapodik diusulkan lewat aplikasi Takola tetap sama, analisis Dapodik, dan calon penerima bantuan, bimbingan teknis. Kemudian sekolah akan menerima bantuan dalam bentuk uang dan disalurkan melalui rekening. Jika bantuan dalam peralatan diberikan dalam bentuk barang, kepala sekolah, jika bantuan dalam bentuk peralatan diberikan dalam bentuk uang, kepala sekolah membentuk pejabat atau panitia pengadaan dan tim penerima dan pemeriksa barang. Ini bentuk pelaporannya Bapak Ibu dalam bentuk barang, yaitu yang pertama harus ketika menyampaikan laporan ada fotokopi faktur penerimaan barang, berita acara serah terima barang, kepala sekolah dengan Direktorat SMK nanti akan disampaikan formatnya ketika Bapak Ibu menerima barang, kemudian foto alat yang diterima,
ketika barang diterima dan ketika alat telah terpasang di ruangan praktik, dan video penerimaan dan uji coba peralatan yang diterima. Berita acara serah terima aset. Sedangkan dalam bentuk uang, pelapornya ada yang 0%, 50%, 100%, dan berita acara serah terima aset. Ini laporan awal atau laporan 0%. Jadi, terdiri dari lembar informasi bantuan, fotokopi rekening yang tertera, dana bantuan masuk, dan jadwal pelaksanaan pengadaan peralatan praktik hingga pelaporan. Untuk yang kemajuan 50%, laporan terdiri dari laporan kemajuan pengadaan peralatan kumulatif lebih dari 50%, harus ditandatangani di atas materai oleh kepala sekolah. Jadi laporan 50% ini ketika Bapak Ibu fotonya pengadaan peralatan sudah mencapai lebih dari 50% atau sama dengan 50%, dan atau tibon bukti nota yang sudah dikeluarkan lebih atau sama dengan 50%. Syarat yang kedua adalah pernyataan tanggung jawab mutlak atas pelaporan lebih dari 50% ditandatangani di atas materai oleh kepala dan dibubuhi stempel sekolah. Foto kemajuan pengadaan 0 sampai dengan 50% ini harus dicetak warna. Lembar pengesahan untuk laporan akhir atau laporan 100% adalah lembar pengesahan laporan, lembar informasi bantuan, narasi pelaksanaan bantuan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas laporan, dokumen pengadaan peralatan, surat perintah kerja dengan penyedia, rekapitulasi penggunaan dana, fotokopi bukti setor pajak, fotokopi bukti setor rekening ke kas negara bila terdapat sisa dana untuk bantuan, foto hasil pengadaan peralatan dan peletakan dalam ruangan praktik, dicetak berwarna dan diberi keterangan dalam bentuk softfile, berita acara pemeriksaan hasil pengadaan peralatan praktik yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan penerima hasil pengadaan peralatan dengan penyedia barang, yaitu dari PT atau dari CV, harus asli. Berita acara serah terima pekerjaan dilampiri berita acara pemeriksaan hasil pengadaan peralatan praktik, ditandatangani oleh tim pemeriksa dan penerima barang, kepada kepala sekolah. Ini dibuat 3 rangkap asli. Berita acara serah terima aset beserta lampirannya dibuat asli 3 rangkap. Ini harus hard copy dan soft copy dan disampaikan ke Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dengan UP Koordinator Bidang Sarana Prasarana, dan laporan juga diunggah di Takola. Tanggung jawab penerima bantuan. Yang pertama, sekolah selaku penerima bantuan perlu memastikan bahwa peralatan yang diterima sesuai dengan jenis dan jumlahnya, serta berfungsi. Yang kedua, sekolah melakukan pemasangan dan instalasi barang atau peralatan yang diberikan. Sekolah melakukan uji coba terhadap barang peralatan dan memastikan dapat dioperasionalkan. Sekolah wajib memelihara dan merawat peralatan pendidikan sesuai dengan penggunaan dan pedoman. Jadi Bapak Ibu setelah menerima alat praktik harus Bapak Ibu coba, kemudian harus dipelihara dan dirawat, jangan sampai rusak. Maksudnya rusak dalam, kalau dipakai dengan kondisi normal tidak apa-apa,
jangan sampai tidak dipakai. Yang kelima, sekolah selaku penerima bantuan harus menyampaikan laporan penerima bantuan kepada PPK dengan lampirannya, yaitu berita acara serah terima barang milik negara antara pihak sekolah dengan Direktorat SMK, surat pernyataan selesai pekerjaan, dokumentasi foto peralatan pendidikan yang telah diterima, ini harus dicetak warna dan diberi keterangan nama peralatannya apa. Yang keenam, melaporkan hasil kegiatan secara administrasi keuangan kepada Direktorat SMK. Dana bantuan harus dipertanggungjawabkan 30 hari kalender sejak pelaksanaan pengadaan selesai. Yang kedelapan, apabila terjadi ketidaksesuaian dalam bantuan, yaitu bentuk barang yang diterima terkait jenis, jumlah, spesifikasi peralatan bantuan pemerintah, harus menyampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMK disertai dengan berita acara. Yang kesembilan, apabila terjadi penyimpangan terhadap pengadaan peralatan atau penggunaan dana bantuan, maka semuanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah penerima bantuan dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ini contoh ruang praktek SMK. Salah satunya untuk teknik kendaraan ringan dan otomotif. Setelah ada gambar itu kan ada aplikasinya. Ini denah ruang praktek SMK. Ini bila Bapak Ibu punya ruang kelas 3 akan dijadikan satu ruangan praktek siswa, bentuknya modelnya seperti ini. Dan ini contoh ruangan praktek siswa yang bawahnya, bila ingin dijadikan bengkel, terus setengah lantainya dijadikan ruang instruktur sebelum masuk ke bengkel yang disebut mezan. Ini desainnya, salah satu desain. Ini rencana penempatan alat. Jadi Bapak Ibu sebelum alat datang harus dipersiapkan dulu ruangannya, layoutnya seperti apa. Dan diperhatikan tata letak stop kontak. Ini salah satu ruangan praktek untuk teknik mesin. Ini contoh-contoh peralatan praktik, otomatisasi industri, oven untuk tata boga. Ini bridge simulator untuk kompetensi keahlian kapal niaga. Petunjuk pelaksanaan dapat diunduh di psmk.kemendikbud.go.id. Demikian paparan saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Raka. Mohon maaf Bapak Ibu bila ada kekurangan. Ya, terima kasih Bu Nita atas paparannya. Semoga dengan ini bisa membantu Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk memperkaya ilmunya. Ya, selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh Ibu Tanti terkait penjelasan aplikasi Takola. Bagaimana Ibu Tanti? Sudah siap? Tapi nggak kepentingan sana. Jadi mencengnya ibu.
Kanan itu. Mana si mencing, Pak? Oke, mau dicek. Show message preview uncheck for option for privacy. Wis ya, show mode Nanti paparannya akan kita share juga. Saya udah share tadi, kalau sudah tiba juga nanti saya akan ini lagi terkait dengan paparan hari ini. Nanti Bapak Ibu bisa mendownloadnya nanti di link tersebut. Materinya ada. Oke. Selamat siang Bapak Ibu. Kedengaran ya Raka? Ya, sudah Bu. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Tanti Sandora, staf bidang sarana prasarana. Di sini saya kebagian tugas untuk menjelaskan tata Bapak Ibu mengajukan bantuan melalui Takola. Sudah kelihatan ya layarnya. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama Bapak Ibu masuk ke Takola. Sebelum mengusulkan bantuan, Bapak Ibu harus melengkapi dulu tunggakan laporan tahun sebelumnya. Jadi Bapak Ibu kalau mendapat bantuan dari Direktorat SMK tahun 2019, 2018, sampai 2016 sampai 2019, itu harus dilengkapin dulu supaya Bapak Ibu bisa mengusulkan bantuan tahun 2020. Untuk semua pelaporannya bukan hanya dari sarana ya, jadi dari seluruh Direktorat SMK, bisa dari bidang lain, kayak dari subdit, dulu namanya subdit program, atau bidang program, atau dari kurikulum. Jadi semua yang merasa mendapat bantuan dari Direktorat SMK, kita mohon kerjasamanya untuk segera melaporkan, supaya Bapak Ibu bisa mengusulkan Takola. Sebelumnya juga, sebelum mengusulkan bantuan, Bapak Ibu harus memperbaharui data pada menu verifikasi data, seperti yang muncul di layar Bapak Ibu. Sebelumnya juga Bapak Ibu untuk melakukan asesmen peralatan melalui laman sarpras.ditpsmk.net/sarpras/. Di sini Bapak Ibu diminta untuk mendata kebutuhan yang Bapak Ibu milikin sekarang, peralatan dan RPS. Jadi dari sana akan ada analisa dari sistem apakah Bapak Ibu memang membutuhkan peralatan sesuai permintaan Bapak Ibu semua. Seperti yang di layar ini ya Bapak Ibu, posisi takolanya. Jadi kalau Bapak Ibu belum memperbaharui, akan muncul silahkan memperbaharui data usulan program yang diajukan. Apabila Bapak Ibu ada kesulitan terkait pengisian Takola, bisa mengontak yang menginikan Takola di provinsi masing-masing. Itu ada helpdesk-nya ketika Bapak Ibu buka Takola ya, nanti akan ada daftarnya siapa yang bertanggung jawab di Aceh dan provinsi-provinsi lainnya. Dan kita juga ada melampirkan kontak untuk pengurus Takola di pusat, yaitu Pak Robi dan Pak Doni. Di paling bawah kedua itu mereka ada. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya ke beliau-beliau itu apabila kesulitan terkait dengan Takola. Tata cara pengisian melalui menu kelengkapan dokumen seperti yang terlampir ini ya Bapak Ibu. Silakan mengupload laporannya, kelengkapan dokumennya seperti yang tertera ini. Dan Bapak Ibu, pengajuannya itu harus ingat dapat bantuannya apa, terus diupload di contoh bantuan sarana prasarananya apa. Silakan menguploadnya bentuknya PDF ya Bapak Ibu. Seperti ini. Diperhatikan yang kita perbolehkan itu ketika dokumennya itu melebihi 20 mega itu tidak bisa diupload.
Yang kami lingkarin ini mohon diperhatikan ya. Untuk pengajuan alat itu harus ada tes fakta integritas. Terus harus ada sertifikat akreditasi sekolah. Sekolah Anda akan terdeteksi belum melakukan pemetaan sarana dan prasarana apabila terdapat pada laman seperti yang kami lingkarin paling bawah. Seperti ini ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengupload pelaporan. Ini akan terlihat ketika mau pengajuan. Di sini akan terlihat kalau belum lingkaran utuh, itu berarti Bapak Ibu belum melengkapi laporannya. Seperti yang terlihat ini ada 2016 RKB-nya, kemungkinan masih laporan awal yang diupload. Nah, seperti yang di sebelahnya lagi, ini yang sudah full dia hitam, maaf, itu berarti dia sudah melengkapi. Jadi Bapak Ibu cek lagi semua takolannya, apakah sudah diupload atau tidak oleh operator. Seperti yang terlampir, Bapak Ibu harus mengupload laporan bentuk PDF. Untuk pelaporan, kadang Bapak Ibu menyatakan sudah upload laporan, padahal di kita terdeteksinya belum. Kadang di sini ada terjadi salah paham. Bapak Ibu kalau untuk fisik kita meminta 4 laporan, yaitu laporan awal, laporan 50%, laporan 100%, dan BAST. Ini 4 komponen ini harus diupload secara terpisah. Apabila Bapak Ibu hanya mengupload dalam hanya sekali upload, itu Bapak Ibu tetap dianggap ada tunggakan 3 laporan. Itu untuk fisik ya Bapak Ibu. Sedangkan untuk peralatan, Bapak Ibu diminta 2 laporan, laporan 100% dan laporan berita acara aset. Sedangkan ada lagi bantuan yang langsung berupa barang, Bapak Ibu hanya mengupload berita acara serah terima aset. Berikutnya, nah seperti yang saya jelaskan tadi ini, ada laporan awal, silakan upload laporan awalnya, terus ada lagi laporan 50%, laporan 100%, laporan berita acara aset, dan video pembangunan. Itu semua diupload berupa PDF ya Bapak Ibu, kecuali video. Video ada aplikasi sendiri. Seperti yang terlampir ya, video progresnya dilampirkan. Setelah Bapak Ibu mengupload akan muncul seperti ini. Nah ini berarti Bapak Ibu mengupload, tinggal menunggu persetujuan dari fasilitator masing-masing. Bapak Ibu ingat lagi ketika BIMTEK Bapak Ibu difasilitator oleh siapa. Jadi kontak ke masing-masing fasilitator untuk memproses laporan Bapak Ibu di Takola. Seperti terlampir ya, jadi diunggah masing-masing 0%, 25%, 50%, 100. Jadi silahkan diunggah. Ini untuk videonya. Progres penguploadan video. Dan selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian penjelasan terkait tata pengajuan bantuan melalui Takola. Kalau ada kalau ada pertanyaan, nanti bisa melalui chat. Nanti Mas Raka akan menginformasikan kami. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Tanti atas paparan Takolanya. Baik, kita akan membuka sesi pertanyaan. Pertanyaannya mungkin akan dibatasi juga, mengingat waktunya terbatas juga. Nanti akan dijawab oleh Ibu Nita ya. Ini beberapa sudah ada yang masuk. Bu Nita, apa sudah standby? Boleh. Sudah, Ya. Pak Raka? Ya, dari SMKN 1 Banjar Agung, saat ini sudah memiliki 4 kompetensi keahlian, namun di Takola baru terekam 2 kompetensi keahlian. Mohon solusinya. Kemudian untuk kompetensi keahlian multimedia dan teknik sepeda motor,
saat ini kami belum memiliki peralatan praktik. Ya, seperti itu, Bu. Baik, saya jawab dulu. Terima kasih dari SMK Negeri 1 Banjar Agung ya, Pak Raka ya. Ya, betul. Untuk itu diperbaiki dulu Pak Dapodiknya, baru mengisi di Takola. Karena data Dapodik itu otomatis memperbaiki data Takola. Bapak bisa ditanyakan ke operatornya ketika membuka data Dapodik, apakah sudah 4 kompetensi atau baru 2. Jadi dicek dulu ya Pak data Dapodiknya. Untuk bantuan lainnya, Bapak bisa mengecek nanti di Takola, Pak. Kita ada Center of Excellence, yaitu bidang pemesinan dan konstruksi. Dan itu Takola baru akan buka setelah petunjuk pelaksanaannya selesai ditandatangani dan diupload di Takola. Mudah-mudahan minggu depan semua untuk petunjuk pelaksanaan sudah bisa kami share di Takola. Itu aja Pak Raka, ada lagi? Ada lagi Bu dari SMKN 12 Medan. Takola dan aplikasi Sarprasnya kapan bisa dibuka linknya ya? Bapak, mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dibuka. Kita tunggu petunjuk pelaksanaannya dulu ditandatangani. Selanjutnya dari SMKN 1 Belitang Madang Raya. Dalam paparan disebutkan jumlah siswa minimal 108 siswa. Jumlah siswa tersebut untuk satu program keahlian atau jumlah siswa keseluruhan? Terima kasih. Untuk 108 itu untuk satu sekolah menengah kejuruan, Pak, bukan satu program keahlian. Untuk satu program keahlian ya, dari SMKN 1 Belitang. Ya. Ya, selanjutnya dari SMK TI Kartika Cendikia. Apakah bisa mengajukan 2 paket untuk peralatan pendidikan? Kami mempunyai 2 kompetensi keahlian, TKJ dan multimedia. Silakan diajukan aja Bapak Ibu. Kalau untuk usulan kami tidak akan membatasi. Nanti untuk pemberian bantuan akan ada tim dari Direktorat SMK yang akan menilai sekolah Bapak Ibu akan mendapatkan apa dari usulan yang Bapak Ibu ajukan. Sudah ya. Ya, selanjutnya dari pertanyaan terakhir dari SMK 1 Singgigi Hilir. Izin bertanya tentang tunggakan laporan. Kami sudah upload 4 laporan terpisah pada Takola untuk bantuan fisik 2019. Pada saat mengajukan usulan masih tampil tunggakan laporan. Mohon solusinya. Bapak Ibu, ketika tahun 2019 maupun tahun sebelumnya, masih punya nomor kontaknya fasilitator masing-masing ketika Bapak Ibu mendapatkan bantuan. Bapak Ibu bisa mengontak fasilitator masing-masing. Bagaimana dengan laporan di Takola? Itu Mas Raka. Mungkin pertanyaannya sudah cukup segitu, nanti beberapa bisa di-chat di mana Bu Nita atau gimana pertanyaannya boleh, selanjutnya? Ini saya share tadi untuk linknya sudah dibagikan? Sudah dibagikan. Nah, di situ ada kontak saya untuk WhatsApp. Silakan Bapak Ibu WhatsApp bisa ke saya. Untuk masalah Takola, Bapak Ibu bisa WhatsApp dengan Pak Doni atau Pak Robi. Nomor beliau ada di Takola di bagian depan. Ketika Bapak Ibu buka Takola, nomor beliau ada di bagian depan. Oke, baik Bapak Ibu. Sepertinya sudah sampai di penghujung acara. Nanti saya akan standby beberapa menit untuk menunggu Bapak Ibu mendownload. Jadi cukup sekian aja ya Ibu Nita ya. Boleh. Baik. Ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya mengenai sosialisasi bantuan peralatan pendidikan. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Raka.
Ya, baik, langsung saya tutup aja ya Ibu. Bapak, saya juga akan langsung memberikan linknya agar Bapak Ibu bisa mendownload. Oke, saya tutup ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di link download. Ada fotonya Pak? Oh, telepon biasa nih. Itu download ya Pak? Itu download ya? Ada linknya ini. Hah? Di stop ya? Di save. Di Stop. pas kayak mana? Stop ya. Ya.